Baik, selamat sore. Suara saya mestinya sudah terdengar ya. Sebentar. Oke. Cintami bisa bersuara, saya mau monitor. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Cukup kencang. Oke. Saya akan share screen sebentar lagi. Baru selesai pukul berapa tadi ya kuisnya? Nabila. Jam setengah dua tadi, Pak. Oke, mulainya 13.05 kan ya? Oke, baik. Jadi sudah istirahat sebentar. Nah, sekarang tutorialnya masih bahan itu juga sih sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Em, saya akan buka filenya sebentar. Ternyata belum saya buka. Hmm, saya buka. Oke, mestinya sudah tampak. Terakhir membahas nomor berapa, Nabila? Nomor 4 ini sudah belum? Siapa yang hadir? Cintami hadir, Fakhri Kemarin sih kalau nggak salah sampai nomor 3 sih. Hadir. nomor 3. Jadi nomor 4 ini belum ya. Oke, kalau gitu kita bahas mulai nomor 4 ini. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Kemudian tentukan juga nilai turunan kedua di titik tersebut. Ya, di sini garis singgung itu apa sih? Garis singgung ya dx ya. Tapi kalau persamaan kurvanya diberikan dalam bentuk em, parametrik, maka ddx sama dengan apa? dy dt gitu ya, per dx dt gitu ya. Jadi di sini ya dt-nya kalau y 9 akar t ya 1/2 akar t gitu. Lalu dx dt-nya sama dengan 1. Dan ini dihitung di T sama dengan 1/4. Jadi ini sama dengan 1/2 kali setengah gitu ya. Dan itu jadi sama dengan 1. Maaf, satunya melewat gitu. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas banget ya. Nah, turunan keduanya gimana? Em, turunan kedua tentu saja dx kuadrat ini turunan, kalau ini y aksen ya, ini y aksen, ya ini turunan em, terhadap x dari y aksen itu kan, gitu. Jadi ya seperti dy dx lagi, tapi ini dy aksen eh, dx, dan ini ya sama dengan dy aksen dt, karena y aksennya fungsi dari t per dx dt lagi, gitu ya. Gitu. Jadi ya y aksennya 1/2 akar T atau setengah T pangkat min setengah. Jadi min 1/4 min 1/2
4 T pangkat min 3/2 ya. Jadi T akar T gitu. Betul nggak, Fahri? Ya, Pak. Gitu ya. Jadi sama aja T-nya sama dengan seperempat. Jadi ini min 1 per berapa tuh? 4 kali seperempat kali setengah. Jadi min 2 ya. Sama dengan min 2. Begitu? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya. Nah, B, C, dan D ya mirip-mirip aja. Nggak ada yang aneh. Kecuali tentu dx dt-nya ya. Kalau tadi dx dt-nya sama dengan 1. Kalau yang B, C, D, dx dt-nya bukan 1 ya. Misalnya yang C, dx dt-nya 1 tambah E pangkat T. Jadi ya, misalnya kita coba satu lagi ini ya. Coba lagi. Jadi di situ Y aksen, D dx. Oh, persamaan garis singgung, maaf. Aduh, persamaan garis singgungnya tadi belum terjawab ya. Jadi ini saya lanjutkan ke atas, persamaan garis singgungnya. Y min titiknya berapa tuh kalau T-nya seperempat, Seperdua, Pak. Y-nya setengah, lalu sama dengan 1 kali X min seperempat gitu ya. Ya, itu bisa disederhanakan lagi lah. Saya nggak tahu nanti di rekaman tulisan saya ketutup mungkin. Jadi itu Y min setengah sama dengan X min seperempat. Jadi secara lisan mungkin bisa didengar. Nah, untuk yang C, jadi tadi yang A udah, ini sudah. Sekarang yang C sama ini D dt dibagi dx dt. Nah, ini jadi min E pangkat T, D dt-nya, dx dt-nya 1 tambah E pangkat T. Lalu T-nya sama dengan 0, ini jadi minus 1 per 1 tambah 1, jadi minus setengah ya. Nah, sekarang jangan lupa, jadi persamaan garis singgungnya itu Y min, pada saat T sama dengan 0, Y-nya 0, gradiennya min setengah, X min, X-nya berapa pada saat T sama dengan 0? Dengan 1 ya. Gitu. Ya, tinggal disederhanakan. Sementara biar aja gitu. Turunan kedua, ini seperti tadi dy aksen dt per, sebentar saya memindahkan itu, per dx dt. Jadi ya aksennya apa tadi? Itu turunkan terhadap t, u aksen kali v min u jadi plus e pangkat t, v aksen per u aksen v min up per v kuadrat gitu kan. Lalu dibagi dx dt. Dx dt-nya 1 tambah e pangkat t lagi. Salah. Iya, dx dt ya. Jadi bukan turunan kedua dari x.
Ini dx dt, jadi 1 tambah E pangkat T. Jadi ini kalau disederhanakan, penyebutnya jadi 1 tambah E pangkat T pangkat 3. Ya, lalu ada yang bisa disederhanakan nggak pembilangnya? Ada. Oh iya, jadi ternyata nggak usah panjang-panjang, Pak. Itu garis baginya. Ini nggak usah panjang-panjang. Karena pembilangnya jadi min E pangkat T aja ya. Betul tuh. Di titik tersebut, T-nya sama dengan 0, ini jadi sama dengan minus 1/8 ya. Betulkah? Demikian. Siapa nih yang sudah hadir? Salma? Salma on. Cuma join tapi orangnya kemana ya? Oke deh. Nisrina? On? On, Pak. Betul, Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan nomor 6. Nomor 6 ini integral dari fungsi yang diberikan dalam persamaan parametrik. Ya, jadi X-nya itu, Y-nya itu. Integral I ini jadi apa nih? Integral I ini jadi apa nih, Serina? Dalam T, ya. Dalam T, kita substitusikan semuanya. Jadi X-nya T plus 1 kuadrat dikurangi 4 kali Y-nya T pangkat 3 plus 4. DX-nya sama dengan DT ya. Dari sini DX sama dengan DT kan. Kalau X-nya sin T ya DX-nya sama dengan cos T DT gitu kan. Kalau ini kan T plus 1 turunkan terhadap T. Lalu batasnya. Nah, yang dari 0 sampai 1 itu batas X. Batas T-nya apa? T-nya sama dengan X min 1. Jadi ketika X-nya 0, T-nya min 1. Ketika X-nya 1, T-nya 0 gitu. Oke nggak, Nisrina? Pak. Oke, Pak. Lanjutkan sendiri ya. Nggak sulit ini kan. Nomor B-nya juga mudah seperti itu. Ini coba sendiri. Ada pertanyaan? Tidak. Saya beranjak ke nomor berikutnya. Nah, ini vektor nih. Jadi ada beberapa nomor saya loncat ya. Tadi nomor 6, 7, 8 saya loncat. Ini nomor 9 dan 10. Kecuali kalau kalian mau bertanya boleh ya. Pak, saya udah nyoba nomor 8. Nggak bisa gitu. Tapi kalau belum nyoba ya sudah. Diloncat ya Anda coba sendiri masing-masing ya pada kesempatan lain. Nomor 9 diketahui vektor U, V, W, lalu hitung U dot V, mudah ya. Nggak ada yang sulit kan ini?
Nisrina, rumus U dot V itu apa? Yang pakai trigonometri apa waktu dihitungnya, Enggak. Pak? Enggak. Ini Oh, U1 berarti kalau V1 ini, tambah U2 V2. iya, Pak. Ya, jadi min 4 kali 2 tambah 3 kali min 2. Jadi min 14 gitu. Nah, yang pakai trigonometri itu yang mana? Nggak ada juga nih. Misalnya ini ya hitung aja panjang U berapa. Rumus panjang U apa? Akar 16 tambah 9. Ya, jadi akar 25 sama dengan 5 itu ya. Lalu panjang vektor V akar, jadi akar 8 ya. Ya udah, ini kali, ini bukan bukan kali skalar itu titiknya. Eh, ini dua dua perkalian skalar ya. Jadi ini yang dotnya itu bukan dot produk gitu loh. Ini bukan dot produk ini perkalian bilangan aja ya. Jadi ya ini kali. Kok merah? 5 kali 2 akar 2. 10 akar 2 gitu. Nah, yang pakai trigonometri yang nomor 10 nih, Srina. Jadi misalnya yang A ini, tentukan sudut antara vektor U dan V dengan vektor U dan V diberikan sebagai berikut. Jadi sudutnya, ini jawabannya, misal sudutnya theta ya. Jadi di situ cos theta akan sama dengan apa rumusnya? U dot V per panjang U kali panjang V. Jadi U dot V-nya apa? 2 kali 0. 2 kali 0 tambah 2 kali 3 per panjang vektor U kali panjang vektor V. Saya tulis lengkap dulu. Jadi ini 6 per 2 akar 2 kali akar 9. Jadi 3. 3 kali 2 akar 2. Jadi 1/4 akar 2. Setengah akar 2 ya. Gitu? Betul nggak, Nisrina? Iya, Pak. Ada pertanyaan? B dan C sama aja, yang C vektor di ruang. Tapi kesulitannya sama aja. Akbar, bagaimana? Aman? Aman, Pak. Bisa yang 10C, Akbar? Coba 10C berapa? Sorry. Yang ditanya sudut bukan cosinus. Jadi saya lanjutkan. Jadi tetanya berapa tuh sudut istimewa yang cosinusnya setengah akar 2 berapa? Pi per 4. Pi per 4. Betul sekali. Nah, yang C coba. Sudutnya bagus nggak?
Berapa sudutnya? Kadang notasinya kadang seperti ini ya, sudut antara U dan V gitu ya. Jadi cosnya sama dengan berapa tuh? Akbar. Min setengah, Pak. Jadi kalau begitu berapa sudutnya? Antara 0 dan pi yang memenuhi. Kuadran 1 atau kuadran 2. Kuadran 2. Berapa? 120 derajat itu dalam pi. Kalau 60 derajat berapa? Pi per 3, Pak. Jadi, 2 pi per 3. Iya. oke? Oke, ada pertanyaan? K01, berapa orang nih yang hadir? Dikit ya? 35, lumayan lah ya. 35 yang hadir, nanti bisa isi presensi mandiri ya. Ini sebagai bukti saya perlihatkan di layar, saya rekam ini, Brian Gwok dan seterusnya. Ini siapa? N doang namanya. 16021 siapa? Udah saya remove kemarin. Siapa yang N itu tadi? Menyusup ya dari kelas lain ya? Apakah ada yang menyusup dari kelas lain? Ayo, nyalakan videonya sebentar. Saya mau cek. Yang nggak nyala, berarti dari kelas lain saya remove loh. Kalau izin mau ikutan, boleh. Paling nanti disuruh ngerjain soal sama saya. Ya, Aska Emir. Iya kabur udah yang N tadi, N doang. Ayo temennya siapa tuh yang tadi pakai huruf N doang? Teman Nabila ya, ketawa tuh Nabila. Ada. Lihat nggak tadi ada penyusup? 16021 mana? Kabur juga ya? Takut ya? Oke, ya udah. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini tadi nggak ada soal proyeksi ya. Proyeksi itu tahu rumusnya nggak Teguh? Untuk yang apa? Mm-mm. Eh, vektor U dot vektor V Mhm. dibagi magnitudo U. Vektor U dot vektor V dibagi panjang vektor U Dikuadratkan. yang dikuadratkan bawah, Ya, Pak. lalu Dikali vektor U. kali vektor U. Kamu hafal ya? Oke. Dan saya pernah bukan membuktikan waktu itu. Waktu itu
mau menjelaskan U dot V itu kenapa rumusnya begitu gitu ya. Ingat nggak ya? Dapatnya memang sesuatu yang seperti ini U1 V1 tambah U2 V2 per U1 kuadrat tambah U2 kuadrat gitu ya, kali vektor U. Jadi ini si alfanya ya, si skalarnya nih. Yang di depan nih skalar. Ini skalar. Jadi proyeksi dari vektor V terhadap vektor U itu sesuatu kali U ya, kelipatan U gitu ya. Nah, waktu itu saya jelaskan berapa alfanya dengan memakai dalil Pitagoras. Oke, kita udah punya rumus ini, jadi U dot V ya berarti ya berapa tuh? 3 kali 2 tambah 2 kali 0 tambah 1 kali min 1 per besar U kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat kali vektor U 3, 2, 1. Oh iya, ini kurungnya kurung segitiga ya. Mohon maaf kalau saya pakai kurung biasa kemarin-kemarin ini. Di buku tuh kurungnya kurung seperti itu tuh. Kurung segitiga istilahnya. Jadi ini berapa nih? 6 dikurangi 1, 5. 5 per 14 kali vektor 3, 2, 1. Ya, bisa seperti itu. Bisa kalian tuliskan seperti ini bisa. Nggak wajib sih. Justru kadang-kadang faktor yang sama kita tarik keluar gitu ya. Ya. Nah, ini ada soal iseng ini. Ini sama dengan apa coba? Ladona, sebelum kita hitung, itu sebetulnya sama dengan apa? Ladona, Iya, Pak. proyeksi dari vektor W terhadap U, diproyeksikan lagi terhadap U, hasilnya apa tuh? Bentar, Pak. Perhatikan gambar. Bayangkan gambar yang sudah saya buat itu, tapi vektornya ganti dengan W gitu ya. Tapi gambarnya itu juga. Ngerti nggak arah pertanyaan saya? Proyeksi vektor W terhadap U itu merupakan vektor yang bagaimana dalam kata-kata? Lihat gambarnya. Yang lain ada yang bisa jawab? Jessica? Vektor Z bukan ya, Pak ya? Duh, kok ada Z? Bayangkan kita udah punya proyeksi vektor W terhadap vektor U. Ya, itu vektornya. Ya, sekarang itu diproyeksikan lagi terhadap U, apa jadinya? Sama, Pak. Sama dengan dia sendiri lagi. Ini tidak akan beranjak. Gitu maksudnya. Oke? Oh, iya, Pak. Ya, oke. Jadi ya
ini sama dengan soal B kalau gitu ya. Dan soal B dengan soal A ya mirip lah ya. Jadi saya tidak akan kerjakan. Ada pertanyaan? Brian, aman nggak? Aman, Pak. Aditya Luki? Aditya Luki. Oke, Aditya Luki sudah tewas. Pingsan. Nomor 15. Tentukan suatu vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang yang memuat titik. Itu ada 3 titiknya. Oke. Bayangkan ada 3 titik. Ya. Ada 3 titik, ini ada 2 vektor dong. Ada 2 vektor. Ini bidangnya. Lalu vektor yang tegak lurus tuh vektor yang mudah mencarinya vektor apa, Brian? Vektor apa, Brian? Suaranya nggak ada. Vektor normal ya. Jadi ini vektor yang tegak lurus. Nah, jadi kalau ini PQR gitu, ya PQ sama dengan vektor apa gitu? 1 min 4, 3 min 0, 5 min 1, min 3, 3, 4. Vektor PR gitu. 3 min 4, min 1, min 0, 2, min 1. Jadi, min 1, min 1, 1. Nah, vektor satuan yang tegak lurus, U lah sebut gitu. Jadi, U-nya nanti vektor PQ kali apa, Brian? Kali silang ya. Tapi karena yang diminta adalah vektor satuan, maka ini nanti kita bagi dengan apa supaya jadi vektor satuan? Salma? Dibagi dengan panjang vektor itu sendiri gitu ya. Nah, berapa sih hasil kali silangnya? Vektor apa sih hasil kali silangnya? Kita ngotret secara terpisah. Ngotret PQ kali silang PR. Ini kita pakai notasi determinan matriks IJK P-nya. PQ-nya. Kok mau nyalin P? Vektor PQ-nya min 3, 3, 4. Vektor PR-nya min 1, min 1, 1. Jadi ini kompon pertama yang saya beritahu 1 aja ya. Jadi yang itu determinan dari matriks 3, 4, min 1, 1 itu. Jadi 3 plus 4. Kemudian yang kedua min 4 min 3. Yang ketiga 3 min 3. Jadi ini sama dengan berapa? 7 min 1, 6. Betul nggak tuh? Betul nggak? Cross check.
Hanina, Sama, Pak. Betul, Pak. Sama, Pak. Betul. betul ya? Oke, ini dikurung. Jadi ini nanti vektor 7 min 1, 6 itu dibagi akar 7 kuadrat min 1 kuadrat 6 kuadrat. Berapa tuh? 50, 86 ya. 86. Ya udah. Wah, bukan angka yang bagus. Jadi ya saya nggak perlu menuliskan dalam kurung segitiga. Seperakar 86-nya di luar aja. Ya ini rasanya tidak bisa lebih sederhana ya. 86 diakarkan 43 kali 2, 43-nya juga prima. Ya udah, nggak bisa. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nomor 16 ini ada rumus nggak? Ada ya. Besar hasil vektor hasil besar hasil kali silang dua vektor tuh menyatakan luas apa? Segitiga, Pak. Luas segitiga atau luas jajar genjang? Jajar genjang. Kali Jajar. setengah baru segitu. Oke, jadi kali setengah ya. Jadi luasnya ini luas segitiga PQR-nya setengah kali PQ kali silang PR gitu kan? Coba dihitung luasnya jadi berapa tuh? Coba dihitung ya, 1 menit. Saya ngitung juga PQ-nya. PR-nya. PQ cross PR. Ya, berapa setelah disederhanakan? Ya, halo. 4 akar 6. Sip, sama dengan saya. 4 akar 6 satuan luas gitu ya. Nulisnya. Yang lain, oke? Aulia? Iya, Pak. Oke. Oke. Kita coba. Kayaknya ini yang terakhir deh. Tuh, yang terakhir. Saya nggak salin semua soalnya, jadi kalian mungkin udah capek juga. Ini yang terakhir ya, 18. Sekarang pukul, ya nomor 18, sekarang pukul 14.25. Kalian coba dulu deh. Coba yang A. Ya ini masing-masing beda sih soalnya. Tapi yang D sejajar dengan sesuatu gitu.
Nanti kita bahas juga deh. Kita bahas semua deh kayaknya. Ini menarik ya. Yang A itu saya beri contoh yang A dulu ya. Yang A itu gimana? Mudah, langsung gitu. Yang A mudah, tinggal persamaan vektornya dulu. Persamaan vektornya itu RT sama dengan apa? Maaf, saya turun ke bawah. RT sama dengan, nah ini kurungnya, oh titik ya. Sekarang kalau sebagai vektor jadi min 1, 2, min 1 tambah T kali gitu ya. 1 min 2, 4 gitu. Jadi di sini yang ini setara dengan persamaan parameter itu berarti X-nya sama dengan min 1 tambah T, Y-nya sama dengan 2 min 2T, Z-nya sama dengan min 1 tambah 4T. Dan di sini semua T-nya bilangan real ya. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kalian coba yang B. Dan setelah itu juga coba yang C. Dan saya akan buatkan satu slide lagi. Ini saya akan... stop sharing, mohon maaf. Saya akan duplicate dulu. Ini saya share lagi. Ada chat, Aditya Luki, mic-nya error. Oke, tapi cuma ngasih tahu error aja, nggak jawab pertanyaan tadi. Oh, aman nih katanya. Oke. Oke, ini sudah tayang lagi. Aulia bisa jawab yang B? Cari apa dulu, Aulia? Vektor? Vektor arah. Vektor arahnya 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 0, min 5 dikurangi min 2. Gitu. Jadi 1, 3, berapa? Min 3 gitu ya, Aulia? Iya, Pak. Hitung-hitungan saya. Betul? Terus jadi persamaan, kalau langsung persamaan parameternya apa? Persamaan vektornya dilewat. Ini tadi persamaan vektor untuk si garis ya. Ada coret. Apa? X sama dengan pakai titik ini sebagai titik yang dilalui. 1 plus T. Aulia jadi cowok. Ya udah. 1 plus T. Y-nya apa? Lanjutkan. Rian. 3T. Z-nya. Min 2 min 3T. Gitu ya. T-nya anggota R. Oke. Nah yang C. Yang C. Itu vektor arahnya apa itu?
sejajar dengan garis itu berarti vektor arahnya apa? Perhatikan koefisien dari parameter T-nya. Ya, koefisien dari parameter T-nya. Berarti apa tuh? Coba. Sat- Ya, Aulia. 1 atau min 1? 1 ya. Oh, minus 1, Lalu, minus 3, sama 3. loh. Oh, maaf. Mohon maaf. Saya salah lihat soal. Ini yang C ya, saya lihat yang D. Yang C itu vektor arahnya 1 atau min 1 komponen pertamanya. Saya 1, 3, min 3 bukan ya, Pak? 1, 3, min 3 dapat dari mana? Dari koefisiennya ya. Bentar. Ya, kenapa demikian? Penjelasannya gimana, Aulia? 1, 3, min 3 itu merupakan vektor normal ya. Dari bidang ini kan. Nah, Iya, sekarang Pak. si garisnya sejajar dengan normal itu. Jadi arahnya sama dengan eh, vektor normal itu 1, 3, min 3 ya. Aulia udah betul. Bukan min 1. Tadi saya sedang lihat nomor D. Jadi di sini persamaan parameternya 2 ditambah T ya, Pak? Yang X-nya. X-nya 2 ditambah T, Y-nya Min 1 ditambah 3T, Z-nya 1 dikurangi 3T. oke. T-nya anggota R ya. Oke, bagus. Pinter. Mudah-mudahan kuisnya tadi juga bisa ya. Nggak tahu soalnya ada yang lebih sulit, tapi ada yang lebih mudah juga dari ini. Nah, sekarang D. Bisa dihapus nggak nih? Ah, ini nggak bisa dihapus. Sebentar saya stop sharing dulu. Sebentar. Kok gini? Nah, oke. Oke, sekarang udah tampak. Nah, yang D, sekarang kita kerjakan D, E, F ya. Kayaknya ini kita kerjakan semua. Yang D, itu vektor arahnya. Lihat vektor arah dari persamaan parameter yang diberikan di situ. Min 1, nah ini yang saya bilang tadi min 1. 2, min 3 kan? Ya, jadi min 1, 2, min 3 kalau nggak kelihatan dengar yang saya ucapkan. Min 1, 2, min 3. Jadi persamaan parameter garisnya, X-nya melalui 2 jadi 2, tambah T kali min 1 jadi 2 min T, Y-nya 1 tambah 2 kali T, Z-nya min 3, min 3T. Gitu ya. Oke. Oke, Pak. Margareta. Oke, Pak. Oke, sekarang yang E. Coba 2 menit. Yang E. Mulai susah. Mulai susah tapi kalian tahu apa yang harus dihitung terlebih dahulu, vektor arahnya terlebih dahulu. Bagaimana mencari vektor arahnya?
35 participants. Siapa aja nih? This 35 termasuk saya. Ini tanpa nama 1602173. Margareta, Made Satria, Muhammad Najmi, Erika, Frida, Ditya Luki, Akbar, Aulia, Aska, Brian Gok, Cika, Cintami, Deborah, Fahri, Faras, Hanina, Ida Ayu, Jessica, Karen, Ladona, Fadlan, Nabilah, Naufal, Nisrina, Rafli. Siapa tuh Rafli? Salma, Safira, Siti Saroh. Rafli mahasiswa K01 ya? Rafli, Iya, Pak. nama lengkap kamu apa? Muhammad Rafli? Darullah. Oke. Saro, Teguh, Tiara, Tisa. Oke. Oke, Rafli. Arahnya apa vektor arahnya? Masih bingung, Pak. Kenapa bingung? Ada 2 garis. Vektor arah 2 garis ini jelas ada di dalam persamaannya. Nah, sekarang diminta garis yang melalui 0,3,1 dan tegak lurus dengan kedua garis ini. Kalau tegak lurus dengan kedua garis ini berarti kan arahnya sama dengan arah vektor normalnya. Dua garis itu kan membentuk bidang. Merentang bidang gitu kan. Nggak usah merentang bidang juga, 2 garis. Cari vektor yang tegak lurus pada 2 garis itu. Tinggal hasil kali silang aja. Jadi hasil kali silang dari vektor arah garis yang pertama, Rafli, yaitu apa vektor arah garis pertama? 1 min 2 ya, Pak. 1, 1, min 2. Vektor arah Ya. yang kedua? 1 min 2 juga. Oleh, kok gini? Bukan. Iya, nggak Ya, benar. apa-apa, soalnya memang begitu ya. Iya. Kalau begini, vektor yang tegak lurus pada dia ada banyak. Ini error kali soalnya ya. Teman-teman, kalau vektornya berimpit, yang tegak lurus pada dia ada apa tidak? Ada. Tapi banyak gitu ya. Kalau vektornya cuma 1 berimpit, ya semua yang ada pada garis itu, pada bidang yang tegak lurus pada dia tuh membentuk bidang. Kayaknya salah soal ini. Halo, menurut Aska gimana ini? Kita ganti aja soalnya ya. Ini di luar konteks. Bisa, tapi saya nggak ingin bahas yang di luar jangkauan ya. Atau bukan di luar jangkauan sih. Ini masih terjangkau. Hanya jadinya garisnya ya banyak, tidak tunggal. Saya ganti ya. Misalnya ini plus gitu. Nah, jadi plus. Kalau ini jadi plus, hasilnya vektor apa, Rafli? 4 4 min 4 min 4 0 0. ya. Jadi nanti persamaan parameternya X-nya 0 tambah 4T, Y-nya 3 min
Z-nya min 1. min 1 gitu. T-nya bilangan real. Nah, tinggal satu lagi nih, yang F. Yang F, susah nggak yang F? Nggak susah. Ya, yang F itu garis yang merupakan perpotongan dari bidang X min Y min Z 91 dan X plus Y min Z 94. Ini sudah dibahas di kuliah. Beda persamaan bidangnya aja. Kalau ada dua bidang, ya, dua bidang, perpotongannya itu garis kan? Itu perpotongannya. Nah, si perpotongan ini akan dari perpotongannya kita dapat vektor arahnya. Jadi dia akan tegak lurus pada kedua bidang. Maaf. Iya. Jadi si vektor normal bidang yang pertama akan tegak lurus pada garis ini. Demikian juga vektor normal bidang kedua. Kenapa? Karena vektor normal bidang pertama tegak lurus pada bidang pertama. Garis ini ada pada bidang pertama. Lalu vektor normal yang kedua akan tegak lurus pada bidang yang kedua. Dan garis ini ada pada bidang yang kedua juga gitu ya. Jadi si garis ini tegak lurus pada normal yang pertama maupun normal yang kedua. Jadi gampangnya ya dia berarti sejajar dengan vektor normal dari vektor normal yang pertama. Maaf, saya harus menulis tidak pakai nama. Jadi vektornya tidak usah pakai nama. Tapi ini normal yang pertama kali silang normal kedua gitu ya. Dan itu sama dengan apa tuh? Vektor normal yang pertama 1 min 1 min 1. Vektor normal kedua 1 1 min 1. Jadi sama dengan apa nih? Hasil akhirnya aja. Siapa ya? Siapa coba? Naufal, hasil akhirnya? 3,1,2 bukan, Pak? Kok bisa 3? 2. Oh ya. 2. 2,1. Kenapa 1? Oh, iya Pak, salah soal saya. Bentar. Nol bukan, Pak? 0. Yang K itu 2. 2, 0, 2 ya. Nah, tapi baru vektor arah nih. Kita perlu titik yang dilalui. Apa titik yang dilalui? Ada yang bisa dapat? Salah satu titik yang dilaluinya apa? Satu aja. Saya dapat 0, Mhm, 3/2, mhm. dan minus 5/2.
0, 3/2, 5/2. Jadi X-nya kamu buat 0 gitu ya. Ya, minus 5/2, Pak. Ya, X-nya 0 ya. Ya. Oke. 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 Ya udah 0, berapa tadi? 3/2 3, ya, minus minus 5. 5/2. Jadi iya, Y ditambah Z sama dengan min 1. Min Y min Z sama dengan 1. Y min Z. Iya, oke udah betul ini. Jadi kalau udah tahu titik yang dilalui, vektor arahnya tahu, dapat kan persamaan garisnya? Oke? Dan seterusnya ya. Lanjutkan. Gitu. Oke, udah capek kayaknya kalian. Daftar hadir udah bisa diisi mandiri. Saya stop sharing. Saya ucapkan selamat sore, salam sehat selalu. Sampai jumpa besok pagi ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.